Nah, kita beralih dari Zoom ke Jitsi ya, karena ya menjadi kesepakatan di Stekom untuk keamanan data ya. Kita menggunakan selain Zoom ya. Jadi, sama sebenarnya ini ya. Arni pakai laptop ini. Halo? Pakai HP, Pak. Pakai HP. Pakai HP. Nanti kalau presentasi menggunakan laptop bisa sama seperti Zoom ya. Kalau presentasi sama seperti, nanti bisa di share screen di sebelah kiri bawah ya. Itu menggunakan fasilitas share screen ya. Oke. Oke. Ya, Diki menggunakan HP ini ya. Halo Diki? Iya Pak. Menggunakan HP ya Diki? Iya Pak, menggunakan HP ini Pak. Ya. Jadi sama seperti di Zoom, nanti kalau presentasi, kalau menggunakan PC itu bisa langsung share screen ya, di sebelah fasilitas di bawah, pojok bawah itu ya. Kemudian kalau menggunakan HP, Pak Edi belum mencoba dan mencari apakah ada fasilitas share screen di situ. Ada? Ada? Apa Pak? Fasilitas share screen di tempatmu ada HP-mu? Gimana Pak, macet-macet? Apanya? Suara Pak Edi terputus-putus. Macet-macet Pak, suaranya nggak kedengaran. Kedengaran? Bentar. Iya Pak. Sekarang gimana? Sekarang bagaimana suara Pak Edi? Halo. Beralih ke koneksi yang lain. Tes. Sekarang bagaimana Dik? Suara Pak Edi bisa didengar dengan lancar? Arni? Masih merah suara Pak Edi sinyalnya. Tes. Halo? Suara Pak Edi didengar dengan jelas? Arni? Halo Arni? Halo? Halo? Tes? Halo? Diki? Iya Pak, macet-macet Pak. Macet-macet. Iya, kayaknya sinyal saya yang jelek Pak. Oh. Ya coba sekarang kamu laporkan perkembangan proyekmu, Diki.
Iya Pak. Ya, silahkan laporkan perkembangan proyekmu. Ini yang Velogister ya. Velogister ini siapa ini ya? Ini AS Arni. Kemudian Umi namanya masih belum diubah ya. Jadi namanya Halo, gimana Diki? Dik? Iya Pak. Halo. Ya, silakan. Gimana Pak? Ya, presentasikan tugasmu. Yang tamannya itu Pak. Ya. Sudah sampai apa ini? Ya kalau proses pembuatannya kan udah selesai Pak. Ya. Sekarang terus PPT-nya, konsepnya? Itu cuman yang PPT-nya Gimana? kemarin kan suruh melengkapi Ya. Halo? 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 Ya, gimana? Ya kalau desainnya sudah jadi, tapi kalau yang PPT-nya yang suruh melengkapi itu belum jadi semua Pak. Ya. Nah sekarang apa yang bisa ditampilkan Pak Edi? Kan tadi sesuai aturan tadi itu Pak Edi akan melakukan proses penilaian per mingguan ya, progress report mingguan itu mahasiswa harus melaporkan perkembangan tugasnya. Jadi silakan apa yang capaian minggu ini ya. Jadi dari tugas desainnya Pak kemarin kan belum jadi semua, ini sudah saya selesai. Ya coba sekarang tampilkan, sorotkan kamera videomu ke komputermu ya. Iya Pak, bentar Pak, tak buka. Baik. Ya sambil menunggu Diki persiapan. Baik, Umi ya. Halo Umi. Umi. Iya Pak. Ya. Silakan. Progress reportnya bagaimana punya kamu? Catatan minggu lalu. Kemarin itu kan cuma suruh nandai screenshot pada PowerPoint itu Pak. Ya. Coba mana hasilnya? Silakan ditunjukkan. Udah kelihatan ya belum Pak? Sudah. Ya. Ini implementasi Taman Hemat Energi. Kemarin kan saya menggunakan konsep inner cloud. Ya. Yang ini dibahas yaitu tata letak taman, dampak psikologi taman, opsi atap taman, pemilihan tanaman, dan tata letak kolam.
konsep inner court ini adalah sebuah konsep taman yang bersifat terbuka di dalam rumah maupun di luar rumah. Fungsi dari inner court ini dapat dikaitkan dengan taman hemat energi karena konsep ini dapat berkontribusi dalam mengurangi dalam panas. Selain itu, fungsi lain dari inner court ini dapat menciptakan sistem pencahayaan alami dari matahari serta tampilannya menggunakan konsep terbuka. Selain ini bisa membuat tampilan rumah menjadi terasa lebih luas. Yang pertama itu tata letak taman. Dalam tahap implementasi ini, posisi inner court yang terbaik adalah di belakang rumah dan depan rumah. Hal ini akan sesuai dengan fungsinya, yaitu membantu memaksimalkan sirkulasi udara segar dengan latar belakang rumah dengan letak di belakang rumah, udara segar akan dapat mengalir bebas ke dalam rumah. Ini tampilan dari letak taman di depan rumah. Kemudian taman di belakang. Dampak psikologi taman mengerikan taman di rumah akan memberikan dampak yang sangat bagus bagi penghuni rumah. Selain memperindah perkarangan rumah, taman akan memberikan banyak benefit atau manfaat seperti membuat suasana semakin sejuk sebagai sarana relaksasi atau menghadirkan sebuah ketenangan untuk penghuni rumah. Pada desain ini menghadirkan sebuah kolam dengan air terjun kecil yang dapat memberikan sebuah manfaat. Air berdampak secara psikis dan fisik untuk menciptakan kenyamanan termal atau thermal comfort sehingga manusia dapat beraktivitas dengan baik. Opsi pemilihan atap agar nampak berbeda taman area belakang ini akan menggunakan atap di atas area inner court dengan pilihan atap yang transparan. Dengan begitu semua cahaya alami matahari akan masuk dengan sempurna. Ini atap yang menggunakan kaca pada bagian taman belakang. Opsi tanaman untuk taman depan. Untuk tanaman yang dipakai pada taman depan banyak menggunakan pohon dan bunga yang lebat daunnya. Hal ini dilakukan karena akan memberikan pasokan oksigen yang lebih banyak dan dapat secara langsung mengurangi polusi kendaraan yang melintas di depan rumah, seperti penggunaan pohon palem dan pohon tabi juga. Ini adalah ilustrasi dari taman depan. Untuk opsi tanaman belakang, untuk posisi inner court area belakang sebaiknya tidak banyak menggunakan pepohonan. Taman di dalam rumah juga menghasilkan elemen hardscape seperti batu coral, stepping stone dan lain sebagainya. Untuk tanaman sering menggunakan semak agar taman tidak terlihat. Selanjutnya itu tata letak kolam. Pengimplementasian kartu ini akan dihadirkan oase di dalamnya. Suara gemercik air terjun akan menghadirkan oase di dalam dirinya. Dengan begitu, hunian akan terasa lebih asli dan sejuk. Tidak hanya akan memberikan sensasi rileks, dengan adanya kolam dan air terjun akan memberikan sensasi pendingin aliran udara yang akan masuk dalam rumah. Ini tata letak kolam di depan rumah. Menghadirkan kolam di depan rumah berukuran besar dengan air terjun di bawah. Diletakkan di samping tanaman hijau menghadap ke pintu utama. Selain akan menghadirkan oase, kolam ini didesain untuk menghilangkan stres kepada penghuni. Saat itu mereka akan disibukkan dengan sejuknya air terjun dan pemandangan berbagai jenis ikan. Ini tata letak kolam belakang yang dilihat dari dalam rumah. Selain untuk memberikan sensasi dingin dan sejuk, menghadirkan kolam kecil di dalam rumah dengan tanaman hijau yang minimalis dapat membantu sirkulasi udara yang akan masuk ke dalam ruangan. Selain itu, fungsi lainnya dapat menghilangkan rasa bosan dan jenuh ketika di dalam rumah karena kolam ini dapat terlihat dan dinikmati secara langsung dari dalam rumah. Untuk elemen dekorasinya, menambahkan keindahan inner court bisa ditambahkan dengan patung atau gembok keramik maupun hiasan berbentuk motif tertentu agar tampilan inner court semakin indah. Sudah, Pak. Baik, ya. Jadi ini taman-taman yang kalian rancangkan itu baik secara visual maupun konseptual itu disajikan ya.
Kemudian secara visual juga, jadi kamu ambil Umi. Ya Pak. Ini untuk semuanya ya. Ini Pak bicara dengan Umi, tapi ini untuk semuanya juga perintahnya. Jadi kemarin Pak Haji sudah berikan tugas untuk mengambil screenshot yang bagus di tiap masing-masing taman sebelum. Ya, benar, saya masukkan ini tadi. Masukkan tadi. Ya. Jadi tolong paling tidak di setiap taman ya, paling setiap taman itu paling tidak ambil, kalau ada 3 lokasi ya, ada 3 lokasi kan taman. Halo, kamu punya Ya. 3 lokasi taman ya. Tolong Mas 2 itu Pak, di ya. depan sama di belakang. Depan sama belakang. Baik. Ya. Paling tidak masing-masing taman itu diambilkan minimal 5 screenshot dari sudut pandang yang bagus, tapi berisi tentang fitur-fitur tamannya itu. Nah, jadi nanti paling tidak ada minimal 10 gambar kalau misalnya dua taman ya. Jadi masing-masing tamannya itu diberikan, taman utamanya diberikan 5 screenshot untuk tampilan dari fitur-fitur taman. Contohnya misalnya kalau taman yang di bagian depan, coba tunjukkan gambar bagian taman depan. Nah, ini kan tampilan dari bird eyes, ya kan? Ini bisa tampilan secara keseluruhan dalam sudut pandang mata burung dari atas. Tapi kan kamu bisa melengkapi screenshotnya dari foto taman air mancurnya itu dari tampak depannya, gitu kan? Kemudian juga taman yang di pojokan, di pojok itu bisa diambil satu sudut pandang tertentu yang menampilkan fitur-fitur dari keunggulan ataupun fitur-fitur dari taman tersebut ya. Jadi selain ini ada berapa gambar nih taman depan ini kan? Satu, 2, ini yang Pak kelihatan ya. 3 ya. Nah ini kan 3 ya. Yang ini. Ya. Jadi fitur-fitur taman yang mungkin menjadi perhatian ya, dan sudut-sudut pandang ini ya. Jadi lengkapi buat semuanya juga, masing-masing tamannya ada 5 screenshot tadi ya. Paling tidak ada 5 screenshot yang menunjukkan fitur-fitur utamanya itu ya. Contohnya di sini. Ini kan ada air terjun, kemudian kolam. Itu kan bisa kemudian di situ ada pilar kanan dan kiri. Kemudian ada lampu dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin diambilkan dari sudut-sudut pandang yang cukup menarik. Bisa satu bagian fiturnya itu, terus kemudian juga ada menampilkan ini jalan setapak di depan taman ini ya. Ini jalan setapak di depan taman itu kan satu fitur yang termasuk fitur utama dari taman ini kan. Jalan setapak di depan taman itu ya. Itu. Nah, contohnya itu. Jadi fitur-fitur utamanya itu dari taman tersebut ditampilkan dalam bahasa gambar ya, tapi juga bisa dilengkapi dengan keterangan mestinya itu. Lalu dari foto-foto koleksi tadi ya,
Misalnya jalan setapaknya ini kalau Pak Edi melihat secara keseluruhan ya, ini ada unsur yang perlu kamu tonjolkan kan, tampak dari simetris, balance simetris taman yang di dinding itu, air mancur itu. Kemudian juga ada unsur di pojok itu kan ada dinding tinggi itu ya. Dinding tinggi itu menjadi elemen yang kuat itu, yang sebelah kanan ya, sebelah kanan itu juga. Kemudian jalan setapaknya yang di depan taman itu bisa ditampilkan secara fokus pada pembahasan jalan tersebutnya. Kemudian juga sebelah kanan taman, sebelah kanan yang ada pohon palem itu juga bisa tersendiri, sudut pandang yang tersendiri, dan diberikan komentar tersendiri tentunya itu ya, gitu. Kemudian penggunaan bagian ya ini sudah cukup bagus nih, gitu, dari atap kaca itu yang satu taman belakang itu kan, bagian taman belakang berkaca itu. Kemudian sudut pandang dari dalam, oke ya, 1, 2. Kemudian secara keseluruhan taman tersebut 3 ya. Taman belakang oke ya. Kemudian langsung 1, 2, 3. Baik, dari sudut pandang yang sebelah kiri ini oke ya. Baik, saya kira hanya itu tadi ya catatan Pak Edi ya. Jadi fitur-fitur utamanya itu tolong ditampilkan dalam satu sudut. Kemudian nanti kalau sudah baru kalian bikin posternya ya. Jadi sebenarnya fungsinya screenshot tadi di samping untuk lebih melengkapi presentasinya, juga nanti dibuat koleksi gambarnya itu dibikin presentasi berupa poster. Sudah dibikin posternya, Umi? Belum, Pak. Belum ya. Jadi nanti silahkan screenshot tadi yang tadi Pak Edi katakan sekitar 5. Kamu punya koleksi masing-masing taman itu 5 gambar tadi. Kamu susun dalam sebuah poster ukuran A3 ya, ukuran A3 untuk mempresentasikan dalam bentuk poster ya. Sebagaimana biasa kalau Pak Edi tugaskan poster, gitu ya. Nah, nanti di akhir semester poster-poster itu dicetak untuk menjadi koleksi kampus ya, agar nanti karya mahasiswa ada yang terdokumentasi secara fisik berupa poster tadi ya. Oke, jadi untuk minggu depan screenshot yang lebih menonjolkan fitur gambar ya, jadi tampilkan gambar yang menunjukkan fitur dari taman tersebut. Kemudian poster itu ya Umi ya, catatan Pak Edi untuk Umi ya. Baik, saya kira cukup untuk Umi. Baik, silakan Arni. Oke, silakan Arni. Ya Arni. Sebentar ya. Ya. Arni menyiapkan diri. Diki, gimana Diki? Iya Pak. Diki sudah siap? Kalau kameranya bisa dibalik apa enggak, Pak? Bisa. Kameramu kan bisa dibalik. Sesuai dengan setelannya kamera nah. Oh iya ini Pak. Ya. Ya, mau siapa dulu nih? Arni dulu atau Diki dulu nih?
yang sudah siap. Ini aja Pak, sekalian udah Pak. Ya, oke, silakan. Ini saya cuma melengkapi yang kemarin belum jadi Pak. Nah, ini yang taman belakangnya. Gambarnya belum muncul. Kameranya masih. Udah ya Pak di situ. Hah? Di sini udah ya Pak. Sudah. Yang lain sudah lihat gambarnya Diki belum? Belum kelihatan Pak. Belum Pak. Belum ya. Masih di mute nanti. Masa? Udah ya Pak di sini Pak. Udah. Ini belum kelihatan. Apa-apa? Hanya tulisan MD itu. Iya. Oh, kameramu masih off itu. Kameramu aktifkan. Udah Pak, tadi udah tak aktifkan Pak. Ini di sini masih. Tadi tak ulangin lagi. Udah lihat. Udah lihat ini? Wes ora kok. Udah Pak. Udah. Tapi mau kalian lagi penting banget. Heeh. Lah nek ngene ra nganu ra penting. Ya, di tempat Pak Edi kok punyanya Diki masih kameranya masih off. Oke. Oh, ini mulai. Oh ya, udah. Oke, udah kelihatan. Iya. Kameramu enggak kamu miring kan? Kameramu sih mbok iring ke? Iya Pak, ini tak landscape Pak. Ya. Oke, dah kelihatan nih. Baik. Ya, silakan diterangkan. Gimana di situ? Ya ini kemarin kan belum lengkap semua Pak tanamannya, ini sekarang Sudah. saya sudah melengkapi yang taman belakang. Ini ada kolam ikannya Pak. Ya. Fungsinya buat meredam suara dari luar dengan percikan air yang ada di kolam ini. Just ini taman depannya. Ya. Halo. Ya. Oke. Jadi hanya dua, taman depan sama taman belakang. Ya, dua Pak. Baik. Oke, nanti disiapkan presentasinya seperti Umi tadi ya. Iya Pak. Jadi kamu ambil masing-masing taman ini. Oh, ini ada 3 kan, ini ada selasar yang di tepi ini. Yang ini cuman buat jalan menuju taman yang kedua ini Pak. Oh, ya. Kalau selain dari dalam rumah. Ya. Baik, enggak. Kan itu juga dirancangkan kan itu. Arti itu Iya, itu perlu juga dijelaskan di dalam konsepnya ya.
Kemudian ambil Iya, Pak. foto-foto yang tadi yang catatannya sama seperti si Umi. Screenshot dari tampilan taman kamu itu paling tidak perbagian ini fitur-fiturnya di apa namanya disajikan ya. Nah, disajikan ya. Terus kemudian koleksi gambar-gambarnya tadi ya itu ditampilkan juga di dalam PPT kamu. Lalu nanti sebagai kelengkapan akhir dari UTS kita itu adalah poster ya, poster. Jadi di samping kamu bikin PPT-nya dengan penjelasan konseptualnya yang disertai foto-foto dari fitur-fitur taman tersebut, juga kalian bikin poster ya, poster dari taman tersebut ya. Jadi posternya itu tidak harus jadi satu. Misalnya poster untuk taman depan, poster untuk taman belakang. Ya. Iya, Pak. Ya gitu ya. Jadi sebisa mungkin minggu depan sudah selesai. Jadi kita sudah sampai pada taraf taman rumah tinggal untuk yang desain dan konseptualnya serta foto-fotonya, posternya minggu depan sudah selesai semua ya. Selesai semua. Saya kira kita beralih ke pembahasan yang lain nanti. Oke. Itu catatan Pak Edi untuk progress report Diki untuk minggu depan ya. Disiapkan ya Dik ya. Halo? Dik? Baik, kita beralih ke Arni. Silakan Arni. Ya, Arni. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan tentang konsep taman game yang saya lihat. Dalam bahasa Mandarin, game memiliki arti akan beraktivitas, maka dalam rancangan kali ini akan dibuat konsep taman dengan rumah kelilingan atau pertanian. Diharapkan bagi siapapun yang melihat dapat merasakan kenyamanan dan perdamaian tersebut, serta bertujuan untuk membuat media menghilangkan stres setelah bertemu dengan dunia perkotaan yang akan hidup. Ini adalah taman bagian Jepang. Terdapat beberapa elemen yaitu jembatan, taman yang menggunakan material pasir dan batu, kemudian air terjun, ditampilkan tumbuhan pohon ginkgo, kebun jagung, dan tanaman rumput Jepang sebagai penutup tanah. Tampak atas taman depan. Untuk yang berikut diimplementasikan untuk mengisi ruang selain memperhatikan aspek fungsionalnya, jadi digunakan sebagai aspek estetis yang lebih terasa, menggunakan material kayu dan dibutuhkan sebagai gazebo terbuka. Untuk taman kering, menggunakan media pasir dan batu. Ini adalah salah satu konsep taman Jepang yang diimplementasikan pada perancangan kali ini. Air terjun pada perancangan kali ini mempertimbangkan tujuan fungsionalitasnya dari esensi minimalisme, selain menjadi produsen oksigen yang kuat juga penenang pikiran untuk alam. Pohon ginkgo dikemas sebagai pohon maidenhead. Pohon ini diperkenalkan pada awal sejarah manusia dan memiliki berbagai macam penggunaan sebagai makanan dan obat tradisional. Elemen jembatan diharapkan mampu menambah harmoni dan landscape serta menghubungkan antara bagian taman yang dipisahkan oleh air.
Rumpun bambu merupakan tanaman yang digunakan dalam perancangan desain taman budaya Jepang karena memiliki warna-warna alam. Selanjutnya, bonsai merupakan jenis tanaman yang digunakan pada taman Jepang berkesan melihat alam secara lebih luas. Ini adalah taman belakang, disebutkan sebagai tempat meditasi, jadi tempatnya tertutup, tidak bisa terjadi bagian dalam rumah. Dirancang sebagai tempat meditasi, merelaksasi pikiran sehingga konsep tujuan bisa dicapai pada bagian ini. Bagian dinding menggunakan material kayu untuk menampilkan unsur alam. Salah satu sisi di dinding ditampilkan tanaman bambu sebagai elemen taman Jepang, sedangkan sisi yang lain dijadikan sebagai tempat meditasi. Kolam ikan menjadi center of interest taman belakang ini. Sisi penghubung menampilkan tanaman khas Jepang yaitu bunga sakura dengan ukuran minimalis, dilengkapi dengan lampu taman sebagai pelengkap suasana. Terima kasih. Baik, ya. Coba tampilkan slide yang depan, taman depan. Tampilkan slide dari awal, dari depan. Coba lihat, kita lihat. Coba tampilkan slide dari depan. Ya, terus foto. Ya, cukup ya. Ini taman dari depan ya. Kemudian Arni untuk bagian taman depan cukup bagus untuk menampilkan fitur-fiturnya. Sebenarnya seperti ini yang kami Pak diharapkan ya. Jadi tampilan secara keseluruhan. Kemudian terus slide-nya terus. Ya, ini fitur keseluruhan dari atas terus. Bukan tampak atas ya. Nah, kemudian terus ya, detailnya mulai dijelaskan. Ini mulai menjelaskan gazebo, terus ya taman kering ya, fokus, lalu terus ya air terjun. Nah, ini tadi yang belum Arni jelaskan itu sebentar, belakang, sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini sebelah kanan air terjun itu kan ada tanaman yang menempel di dinding, juga tanaman dalam pot. Itu belum kamu jelaskan. Itu apa itu? Itu belum saya jelaskan. Ya, nah ini Maksudnya rumpun bambu. rumpun bambu. Terus di belakang rumpun bambu kan ada tiga unsur tanaman dinding itu ya. Ya, itu juga. Itu kalau Pak Edi melihat komposisinya satu kesatuan sebenarnya dengan itu kan, dengan tanaman rumpun bambunya itu ya. Halo? Iya Pak. Ya, itu nanti ditambahkan itu ya penjelasannya dalam slide-nya ya. Kurang. Nah, ini bagian taman. Halo? Bagian taman depannya sudah cukup bagus menerangkan komponen-komponen atau fitur-fitur utama dari taman tersebut. Cuman yang terlewat yang ini, yang rumpun bambu dan tanam yang menempel di sebelah kanan itu ya. Yang itu. Tapi untuk yang taman belakang malah nampaknya tidak seperti penjelasan di taman depan ya. Iya, belum detail. Mana? Belum saya jelaskan secara detail. Ya, nanti jadi catatannya untuk Arni minggu depan ya. Tolong itu dijelaskan taman belakang sebagaimana kamu menjelaskan detailnya seperti taman depan ya. Jadi langsung saja nanti menjelaskan taman belakang detailnya seperti ini taman depan ya. Terus itu ya, ini diambil stok
screenshot dari fitur-fiturnya tadi, lalu sama seperti yang lainnya, kemudian poster ya. Jadi posternya nanti disiapkan. Itu sebagai akhir dari UTS sudah finish. Itu tinggal itu ya. Untuk yang apa namanya? Taman rumah tinggal itu ya. Baik. Saya kira itu catatan-catatan Pak Edi buat semuanya ya, untuk kita bahas lagi minggu depan, tinggal melengkapi apa yang menjadi catatan ya. Jadi ada tugas poster dan juga penjelasan detail yang kurang silahkan dilengkapi. Untuk Diki silahkan bikin presentasinya, tapi sekaligus posternya ya. Ada pertanyaan? Kalau itu Pak, buat foto angel tampaknya itu kalau nggak 5 foto gitu gimana Pak? Kayaknya terlalu banyak Pak, soalnya tamannya kecil. Ya. Oke. Fitur lengkapnya saja sebagaimana yang kan sebenarnya saya kira cukup kalau 5 itu. 1, tampak mata burung ya misalnya ya. Minimal kan 5. Tampak keseluruhan saja bisa, tampak atas, tampak mata burung ya, perspektif ya kan. Itu sudah 2 loh. Masa tamanmu raneng 3 fitur dari tamanmu, misalnya kolamnya, air terjunnya, kemudian dindingnya, detailnya ya. Iya, detailnya ya. Jadi minimal 5 itu sebenarnya cukup ya. 1, tampak atas secara keseluruhan, tampak perspektif, kemudian detail-detailnya itu saya kira lebih dari 5 mestinya. Tapi minimal kan 5, cuman minimal itu dalam pengertian kalau tamanmu tidak terlalu banyak detail kan bisa saja Kemudian sudut pandang tadi ya tentu supaya bisa, kadangkala kamu bongkar dindingnya, disembunyikan dindingnya untuk bisa mengambil sudut. Seperti taman meditasinya si Arni tadi kan kesulitan untuk mengambil detailnya, tapi bisa diakali kan, dindingnya dihilangkan dulu untuk diambil dari sisi sebelah mana gitu kan. Gitu. Ada yang lain? Jelas? Ya. Baik, sebagai penutup ya, tampilkan wajah kalian untuk ditampilkan di rekaman sebagai absensi dan silakan. Ayo tampilkan wajah kalian dulu ya. Silakan Arni. Baik. Ini ya, jadi bahwa kuliah online kita ini betul-betul kita record dan kita upload di YouTube dan menjadi dokumentasi dari perjalanan proses studi kalian itu betul-betul memang terekam dalam satu media yang abadi, artinya sepanjang YouTube-nya tidak runtuh ya, itu proses belajar kalian akan terdokumentasi dengan cukup baik ya. Dan ini menjadi portofolio dari kalian, bahwa orang lain akan menyaksikan riwayat kalian misalnya. Oh ini siapa toh? Si Diki gitu ya. Gimana dia proses kuliahnya dulu. Tinggal klik video di Stekom, videonya Pak Edi, akan melihat proses perjalanan belajar kalian itu seperti apa. Ini menjadi portofolio ya. Maka Pak Edi harapkan kalian juga menyiapkannya dengan baik ya, karena ini akan tidak hanya dilihat oleh kita sendiri, tapi juga akan dilihat oleh orang-orang lain, bahkan seluruh dunia akan melihat ini. Jadi ini memicu juga kita untuk meningkatkan kualitas belajar kita. Saya kira cukup ini untuk kelas pagi ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa keluar.